Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari Regu Edelweiss kelas 2. Baik, saya akan membahas materi tentang pramuka penegak dan pandega, sandi dan morse, peta pita dan peta perjalanan. Tetapi saya akan membahas terlebih dahulu materi tentang pramuka penegak dan pandega. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pramuka penegak itu? Pramuka penegak yaitu golongan pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun. Secara umum disebut usia remaja awal. Contoh pembukaan dan penutupan latihan penegak diatur barisan yang terbuka dari semua sudut tingkatan dalam pramuka. Ada beberapa tingkatan dalam penegak, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Selain itu, bagi pramuka penegak yang belum mendapatkan tanda penegak bantara disebut dengan penegak tamu. Selanjutnya, apa sih pramuka pandega itu? Pramuka pandega adalah golongan pramuka yang berusia 21 sampai 25 tahun. Pramuka pandega dihimpun di gugus depan dalam satuan yang disebut rencana-rencana yang dikelola oleh Dewan Racana, yang terdiri dari anggota Racana yang telah dilantik menjadi pandega. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang sandi dan morse. Nah, apa yang dimaksud dengan sandi itu? Sandi adalah kunci atau rahasia yang bisa dipecahkan sendiri. Adapun jenis-jenis sandi yaitu pertama, sandi kotak 1, 2, sandi kotak 2, 3, sandi bintang, 4, sandi rumah, 5, sandi angka, 6, sandi angka bertingkat, 7, sandi bunga, 8, sandi Arab, 9, sandi rumput, 10, sandi koordinat, 11, sandi huruf besar, 12, sandi Jepang, dan 13, sandi morse. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sandi morse itu? Nah, sandi morse atau bisa disebut sebagai kode morse merupakan sandi bunyi yang menggantikan huruf, angka tanda baca dan sinyal dengan simbol titik dan garis strap dengan susunan tertentu. Penggunaan sandi morse ini telah disetujui di seluruh dunia. Sandi morse ditemukan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Dalam menu peluit sandi morse ada dua nada. Yang pertama itu nada panjang, itu menunjukkan tanda-tanda nada pendek, menunjukkan tanda titik. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang pita dan peta perjalanan. Nah, apa itu peta pita? Peta pita adalah gambaran keadaan daerah atau wilayah yang dilewati dalam suatu perjalanan atau penjelajahan yang digambar pada gulungan kertas berbentuk pita. Disebut peta pita karena kertas yang akan digambar atau digarap digulung seperti pita mesin tik. Pengertian peta pita dan peta perjalanan merupakan latihan kepramukaan yang sangat penting untuk mengembangkan rasa cinta alam dan penguasaan lingkungan. Penerapan pengetahuan tentang peta atau skala, jarak, tanda-tanda alam, arah dan sudut kompas dan sebagainya, serta keterampilan bekerja secara kelompok dengan teliti, kompak dan kebersamaan. Kegunaan peta pita.
Kegunaan peta pita sangat erat hubungannya dengan tujuan dibuatnya peta pita itu sendiri. Tujuan pembuatan peta pita antara lain, pertama, sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan. Apabila akan menuju ke suatu tempat melintas daerah yang belum dikenal, ada kemungkinan akan tersesat. Kalau hal ini terjadi, maka dengan bantuan peta pita yang dibuat dengan mudah kembali menuju posisi semula. Yang kedua, sebagai dokumentasi perjalanan. Apabila suatu saat akan mengulangi kembali perjalanan melalui daerah yang sama dengan bantuan peta pita, hal ini dengan mudah dilakukan. Yang ketiga, sebagai pedoman membuat peta wilayah dengan berpedoman peta pita dengan mudah dapat membuat peta atau daerah wilayah tertentu. Sekian pembahasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.